Proses casting dalam pembuatan film pendek adalah langkah penting tentunya untuk menemukan aktor atau aktris yang tepat untuk memerankan karakter-karakter dalam cerita. Ini merupakan momen penting di mana sutradara dan tim produksi mencari bintang yang mampu membawa emosi dan kehidupan ke dalam peran yang diinginkan. Baru-baru ini pemirsa, sebuah komunitas film bekerja sama dengan JEK TV demi mengadakan casting untuk mendapatkan aktor dan aktris terbaik di Provinsi Jambi. Seperti apa di balik proses casting tersebut? Semua akan kami bahas tentu dalam In Jambi. Di balik layar casting Siginjai Movie Kreatif. Bersama saya Nike Wulandari, inilah In Jambi selengkapnya. SMC sukses! Tonight, cause you're acting like you lost your mind. Maybe you got too much time, got 10 missed calls from don't reply. Maybe you've not thought it through, you're talking like you think it's true. Maybe you can't spin it right, cause you keep on adding storylines but nothing new. But I've been cool without you, and I'll be cool without you. I was a fool about you. Terserah lu. Pratama Agung Saputra. Kenalkan Akbar. Kenalkan nama saya Nur Huda. Halo, perkenalkan nama saya Reza. Kenalin nama aku Regina. Dan kenalin nama aku Mirna. Dan perkenalkan nama saya Fayus. Kami dari grup Jambi Gapo. SMG. Alhamdulillah mereka semua pada ramah-ramah. Yang pertama itu dewan jurinya sangat ramah, sangat membantu kami. Saya berharap bisa lolos. Kami baru sudah ikut syuting di JEK TV bersama SMG. Next time ingin belajar lebih giat lagi. Mengembangkan diri lagi. Saya suka dengan kegiatan kayak gini, dan kalau bisa di kedepannya bakal ada lagi kegiatan kayak gini biar saya ikutan juga. Kayaknya juri-jurinya Luar biasa, seru, kompeten semua. Oke? Semoga saya lulus seleksi. Film-film yang akan dibuat oleh SMC dan JEK TV. Mengarahkan kita biar kita bisa berhasil. SMC sukses. SMC sukses. SMC sukses. SMC sukses. SMC sukses. SMC sukses. SMG sukses. SMG sukses! Baik pemirsa, senang sekali saya Nike Wulandari kembali menemani Anda tentunya dalam In Jambi. Tentunya malam pada hari ini kita akan bersama-sama dan berbincang-bincang dalam dialog In Jambi bersama narasumber-narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir di sebelah saya. Dan In Jambi tentunya akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi. Dan di sebelah saya pemirsa sudah ada narasumber yang harus kita sapa yang sudah hadir di sebelah saya. Langsung saja kita sapa, yaitu Bang Divo dan juga ada Bang Raffi serta Kakak Sakila. Apa kabar nih semuanya? Baik. Cerah semua ya kayaknya ya mukanya ya. Mungkin apa karena anak film ya, mukanya cerah-cerah, awet muda gitu ya. Gimana nih perjalanan ke sini, lancar semua ya? Sudah siap nih kita akan berbincang-bincang nih ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita langsung saja berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah hadir tentunya menemani dialog kita di dalam acara In Jambi. Untuk segmen pertama nih, kayaknya aku mau bahas tentang
komunitas film ya, atau kita bakal menyebut para sinema muda nih. Nah, mengenai si Ginjai Movie Kreatif ini sebenarnya apa sih dan apa visi misi dan tujuannya? Oke, jadi si Ginjai Movie Kreatif ini terbentuk di Jambi. Tujuan visi misinya kita mau jadi seperti wadah di Jambi untuk kayak mengembangkan bakat-bakat muda-mudi di Jambi dan mau juga kayak mengangkat dunia perfilman di kota Jambi. Nah, dan juga kita di sini hadirnya si Ginjai Movie Kreatif, visi misi kita tuh Sebagai wadah. Sebagai wadah ya. Ibaratnya itu sebagai rumah untuk perfilman karya-karya anak Jambi khususnya. Jadi ibarat kata tuh ketika anak-anak movie ataupun ketika anak-anak film nggak tahu nih mau kemana arahnya, kita siap untuk menjadi wadah itu, saling belajar, saling support. Itu tujuan utama dari SMC. Oh gitu. Kalau menurut Mbak Kila, Ya, Seginjai Movie Kreatif juga sama dengan seperti yang bilang Bang Ivo, sebagai wadah untuk muda-mudi kreatif, karena untuk sekarang kita lihat di Provinsi Jambi ini sangat kecil kemungkinan untuk dalam dunia perfilman entertain ya. Mungkin PH-nya yang kurang atau seperti apa? Iya, betul. PH-nya ya. Berarti kalian ini dari PH sendiri buat PH sendiri gitu ya? Untuk sekarang belum. Kita masih dalam bentuk paguyuban. Gitu ya. Tapi tujuan utama kita untuk ke arah ke situ. Ya, jelasnya menarik anak-anak masyarakat Jambi Bakat juga dan minat dalam dunia entertain. Iya, benar, untuk bergabung bersama kalian juga gitu ya. Baik, sejauh ini nih, apa sih aktivitas dari si Ginjai Movie Kreatif ini yang sudah pernah dilakukan? Untuk beberapa waktu belakang ya, kita udah beberapa untuk open casting, terus sempat juga sosialisasi ke beberapa SMA di Jambi. Oh gitu, jadi sudah berjalan-jalan gitu ya. Iya, benar sempat sekali. Saya dengar ada casting di Jack TV juga ya. Benar. Itu biasanya sudah berapa banyak nih mendapat pesertanya? Dari peran-perannya yang sudah dapat itu berapa orang? Untuk peran sih lebih kurang 10 atau 20 orang gitu ya. Itu cewek cowok ya? Cewek cowok. Tapi otomatis kita terus menggali ya, mencari terus. Kita ibaratnya yang 10 atau 20 itu masih bentuk kriteria, bukan pemeran gitu. Jadi kita masih mencari adik-adik semua. Apakah ini hanya awal aja atau ada casting-casting yang lainnya nanti setelah ini? Insya Allah dalam waktu dekat juga kita bakal ada casting lagi. Casting Tapi lagi. untuk open casting, Iya, untuk di project ini kita kayaknya udah stop dulu. stop dulu ya. Tapi untuk kedepannya nanti bakalan ada lagi. Oh gitu. Nah, mungkin bisa Bang Yogi ya? Bang Yogi atau Bang Raffi ya? Bang Raffi bisa jelasin nih, baru-baru ini kan Segi Ginjai Movie ini bekerja sama dengan Jack TV nih ya kan? Nah tentunya kan pasti mengadakan open casting seperti yang kemarin. Nah apa sih tujuan sebenarnya dari yang kalian cari? Sebenarnya tujuan kita bekerja sama dengan Jack TV itu ya tidak lain kita bakalan mencari kayak ya anak muda-mudi yang tertarik di dunia perfilman atau hiburan. Nah, casting di Jack TV ini kita tahulah platform Jack TV ini di Kota Jambi juga lumayan banyak minatnya, apalagi tentang hiburan yang kita bekerja sama dengan SMC. Nah, jadi ketika casting itu tertera di kantor Jack TV, banyak peminat dan banyak muda-mudi kayak yang awalnya malu, mengingat kayak ya udah deh dicoba dulu deh ke Jack TV, kita coba mengasah bakat sama-sama, kita coba belajar sama-sama, dan emang tujuannya di SMC ini kita belajar bersama, bukan mencari kayak peran atau talent atau artis yang sudah berbakat ataupun berbobot. Oh gitu. Sejauh ini nih, setelah kalian kemarin sudah casting yang pertama kali di Jack TV, apakah nanti kalian bakal buat film dan cerita-cerita tentang yang kalian buat dan bakal ditampilkan atau bekerja sama dengan Jack TV mungkin bisa jadi? Iya. Kedepannya? Iya, kita bakalan ada MOU dengan Jack TV juga, bakalan ada kerjasama untuk kayak mengisi atau kayak bekerja sama tentang di film pendek yang akan ditayangi di Jack TV. Iya, semoga aja kita nantinya di Provinsi Jambi ini untuk dunia perfilman pun nanti semakin meningkat seperti di Jakarta, dan kalian pun bisa nanti melahirkan aktris-aktris yang emang benar-benar berbakat di bidang
film tadi ya kan, baik dari antagonis ya kan maupun protagonis ya, nggak sih ya kan. Jadi siapapun dari anak-anak atau remaja dari masyarakat Jambi bisa langsung bergabung bersama Seginjai Movie ini ya. Acaranya seperti apa sih kalau misalnya mau bergabung, atau harus menghubungi kreatif kah atau ada yang lain? Kalau misalkan mau bergabung di Seginjai Movie Kreatif, kita ada adminnya, ada Instagramnya juga. Kalian bisa kayak ngecek di Seginjai Movie, nama Instagramnya juga ada tertera nomor kontak admin. Nah di situ boleh kita kontak-kontakkan, kita boleh sharing-sharing dulu maunya kemana dan mau jadi talent seperti apa. Seperti itu. Kalau melihat batas usia nih, ada batas usianya kah, atau dari usia 1 tahun sampai berapa? Atau kalian harus dipatokkan umur berapa gitu? Kalau di SMC kita tidak berpatok dengan usia, tapi kalau untuk proyek kali ini kita dari 17 tahun sampai 40 tahun ke bawah. Tergantung filmnya berarti ya? Film benar-benar. Oke, luar biasa. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, kita masih berbincang-bincang lagi dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, dan kita akan melewati setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama dalam Injambi, dan kita masih berbincang-bincang bersama narasumber-narasumber kita yang sudah hadir, dan tentunya di segmen kedua ini kita akan bertanya langsung nih sama Bang Divo. Bang Divo, kita kembali ke casting ya Bang ya. Menurut Abang nih, kriteria dalam kategori tertentu dalam open casting ini apa? Yang pertama, sebenarnya sih kriteria itu tergantung film yang akan kita buat. Tapi yang penting itu tujuannya harus pede pertama, percaya diri. Terus jangan malu ketika kita ada di hadapan kamera. Apalagi kan kita ini berbicara dengan public figure ya. Otomatis ketika kita casting itu pasti di orang-orang layak banyak. Jadi buat yang mau casting itu poinnya itu jangan takut ataupun jangan malu. Karena belum apa-apa udah malu tuh kan kesannya tuh malah jadi nggak fokus juga ya Bang ya. Jadi nggak bagus. Kesannya tuh malah nggak percaya diri, kesannya jadi malah ada bagus dilihat kamera. Jadi poin yang penting tuh jangan malu, terus percaya diri. Yang jelas tunjukkan kemampuan diri ini. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bang Raffi? Oke, kalau casting itu yang pertama ya benar mental dan percaya diri. Yang kedua tuh emang sesuai, harus kriteria sesuai filmnya. Karakter apa yang kita butuhkan, entah itu muka yang antagonis, entah yang humoris ataupun protagonis. Ya, jadi disesuaikan dulu dengan filmnya. Nah, terkadang kan seperti ini nih, maaf ya Bang Raffi dan Bang Divo. Kadang kan mereka awalnya nih pede nih, percaya diri. Terus tiba-tiba nih di depan kamera tiba-tiba langsung gugup. Itu gimana tuh solusinya? Apa langsung di-cut atau langsung diganti dengan pemeran yang lain atau seperti apa? Kalau untuk langsung ganti itu enggak. Nah, pertama kan kita kasih pemahaman dulu, terus kita kasih ibaratnya tuh diajak ngobrol. Kenapa? Terus ibarat kita bimbing supaya yang penting kamu tuh percaya diri deh. Jangan takut untuk salah. Karena apapun itu yang namanya benar pasti adanya salah dulu. Gak mungkin semua orang langsung benar ya kan. Semua yang penting mau belajar. Itu yang saya bilang tuh tadi. Mau belajar. Bentar. Untuk itu tadi belajar intinya. Jangan takut untuk salah. Karena dari awalnya salah, kita di situ mau belajar. Oh, berarti mereka dikasih kesempatan berapa kali gitu untuk tag lagi gitu ya. Kalau misal mereka gugup, salah, mereka tag lagi sampai bisa ya. Berarti masih punya kesempatan yang lainnya. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Bang Divo, dan mungkin saya mau bertanya langsung sama Kak Kila nih. Kak Kila, aktor atau aktris ini kan merupakan peran utama nih dalam menghidupkan suatu karakter di film. Nah, lalu apakah sudah ditemukan para pemeran yang sudah diinginkan oleh teman-teman dari Jambi Kreatif ini? Oke, kalau untuk pemeran sih kita ada beberapa proses. Mungkin kandidat ya, bisa kita bilang kandidat untuk peran. Mungkin contohnya peran utama. Kita memiliki beberapa kandidat yang nantinya bakal kita tes kembali casting untuk menyesuaikan siapa yang lebih berhak untuk menjadi peran utama.
Oh, jadi ada tingkatan lagi, Iya, ada beberapa lagi kandidat, ada ya, penilaian lompatan lagi ya. Oke, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Kak Kila. Mungkin saya mau beralih lagi ke Bang Raffi nih. Bang Raffi, di salah satu ketentuan yang dicantumkan dalam open casting yaitu siap dan bersedia belajar acting tadi. Nah, yang dicari nih tadi kita sudah sempat bahas di segmen pertama ya Pak ya. Intinya nih, yang dicari apakah yang sudah mampu dan mahir dalam berakting atau yang seperti apa? Karena kan kembali lagi ke visi misinya SGJ Movie Kreatif. Di sini kita bakalan kayak ngebantu atau kayak mengajak muda-mudi Jambi itu untuk mengasah bakat dan kemampuan mereka di dunia perfilman. Jadi kita di sini benar-benar yang cari 0 poin di dunia peraktingan itu yang bakal kita godok dan bakal kita latih sesuai dengan kemauan kita di film atau proyek kita selanjutnya gitu. Oh, seperti itu. Mungkin kalau Bang Divo tanggapannya seperti apa nih mengenai yang disampaikan oleh Bang Raffi tadi? Jadi gini, bukan berarti gini. Kalau dari nol itu memang gimana kita belajar, tapi tidak menutup kemungkinan buat yang udah terbiasa itu malah lebih bagus. Yang udah terbiasa jadi ibarat tuh, ayo dong kita lebih asal lagi. Jadi ketika yang udah terbiasa ini bisa juga sambilan mengajar ke talent-talent yang lain. Jadi buat teman-teman khususnya yang udah punya bakat atau udah terbiasa entah itu di dunia modeling, terus video klip, itu semua terbuka. Maka kita di sini terbuka untuk umum dan terbuka untuk siapapun, maupun itu muda, yang tua ataupun kakek nenek sekalipun. Selagi dia mau belajar itu di dunia entertainment, kita welcome, sama-sama belajar di sini. Oke, tapi dari pencarian bakat ini, pencarian aktor maupun aktris tidak ada yang namanya dipungut biaya kah atau seperti apa? Untuk pemungutan biaya itu dari kita nggak ada. Oh, gratis. Karena kita di sini kita saling belajar juga kan. Terus yang kita bukan mencari kamu bisa nggak untuk acting, ya udah yang bisa kita pakai gitu, nggak, kita sama-sama belajar juga sih di dalam situ. Berarti nggak ada yang namanya kadang nih ya, setahu saya tuh dari masa ke masa itu ada tingkatan menurut siapa yang lebih banyak uangnya biasanya dia yang menjadi peran utama. Enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Jadi buat masyarakat Jambi bisa semua nih berarti ya ikut casting terbuka ya. Untuk umum. Luar biasa nih untuk Siginjai Movie Kreatif ya kan. Jadi kalian juga bisa benar-benar mencari dari nol dengan murni seseorang bakat atau dan minat mereka gitu. Jadi siapapun bisa ya kan ikut, luar biasa. Baik, untuk Bang Raffi maupun Bang Divo ataupun Kak Kila nih untuk segmen kedua ini, pertanyaan terakhirnya yaitu dalam open casting Siginjai Movie Kreatif kemarin ini, apakah ada kendala baik dari peserta castingnya sendiri atau dari proses castingnya? Pasti nih kan ada pro dan kontra nih dari persiapan maupun sudah casting kemarin pasti ada pro dan kontranya. Mungkin ada tambahan dari Bang Divo atau Bang Raffi? Oke, kalau untuk kendala kayaknya sebenarnya bukan kendala sih, lebih kayak kita tidak terlalu berpikir kalau open casting kemarin tuh terlalu banyak yang datang, jadi kita cuma kewalahan karena gratis aja kali ya. Benar, kewalahan cuma di situ doang sih. Tapi luar biasa sekali nih, walaupun gratis mereka berarti antusias nih, benar, datang demi untuk menunjukkan bakat mereka tadi ya kan. Ini luar biasa, berarti pesertanya ini lumayan banyak loh. Iya benar. Ya kan? Sudah dapat berapa orang? Kemarin 20 orang ya berarti ya? Iya, kurang lebih 20 orang ya. Untuk kemarin 20 orang ya, tapi untuk sebelum-sebelumnya itu lumayan banyak. Kita juga sempat kaget awalnya. Antusias mereka ini wah luar biasa. Berarti kan anak-anak Jambi ini nggak tertutup untuk itu. Awal mulai yang nggak tahu pengen casting, nah di sini tuh wah itu luar biasa. Mungkin mereka juga ini ya dilihat dari mereka yang suka nonton YouTube, jadi mereka sering pengen gitu ya, pengen menjadi bintang film. Nah karena adanya Siginjai Movie Kreatif ini mengadakan casting, jadi mereka antusias nih, pengen datang ke Jack TV. Apalagi kan kemarin beritanya sempat tersebar di mana-mana ya, di Instagram, dari media-media manapun ya. Dari Instagram di mana aja nih? Atau ke sekolah-sekolah juga disebarkan brosur? Iya, kita di sekolah-sekolah kita juga sosialisasi untuk, kan kebetulan kemarin di Jack TV itu casting gelombang ketiga. Oh, ketiga. Jadi sebelumnya berarti sudah ada yang sebelumnya 2 kali ya? Benar. Nah sebelumnya itu pertama kali di mana tuh? Kita kemarin di kantor di depan di Lanai, ada base camp kita di situ. Kita pakai ke kantor Puskut.
Pusput, tapi sudah banyak lah. Ada 100 lebih kali ya? Iya, kalau di Jack TV sebenarnya 20 orang ya. Iya, benar-benar. Pasti banyak nih, apalagi kan gratis. Lagian juga kita lihat antusias dari masyarakat Jambi, para remaja tentunya khususnya ya. Banyak sekali yang namanya mereka tuh mencintai dunia film. Benar Ya, sekali. pengen jadi artis ya tentu ya. Semoga aja kita dari SMC ya, SMC. bisa mengangkat masyarakat Jambi, khususnya remaja masyarakat Jambi menjadi yang terbaik lah ya. Benar. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih untuk narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, dan kita akan jeda dulu setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami tentunya dalam Injambi, dan kita bakal lanjut lagi perbincangan kita dengan narasumber yang sangat luar biasa mengenai perfilman. Baik, di segmen ketiga ini Bang Raffi, Bang Divo dan juga Kak Sakila nih. Nah ini mungkin aku mau tanya-tanya dulu sama Bang Raffi ya. Bang Raffi, sejauh ini nih Bang Raffi, dari teman-teman Seginjai Movie, apakah ada berkoordinasi dengan para komunitas film di Jambi atau mendapat support dari pemerintah? Kalau untuk koordinasi sama komunitas itu pasti ada, dan SMC ini juga sebenarnya paguyuban dari beberapa komunitas yang gabung. Nah, kalau untuk dari segi pemerintah ya untuk saat ini belum ada sih. Kalau untuk kami belum ada ngerasain support dari pemerintah, mulai dari kayak apa sih namanya kalau fasilitas ataupun sponsor, iya benar, sponsor ataupun kayak menyediakan ilmu atau kayak mendatangkan orang perfilman untuk mengasah ilmu kami di Jambi atau apa, itu belum ada. Oh mungkin lebih ini kali ya, mereka mau lihat dulu apakah film dari Jambi ini berhasil atau enggak, nanti mungkin suatu saat bakal adanya mungkin bisa jadi atau dukungan dari pemerintah. Benar. Dan semoga aja dari perfilman dari Seginjai Movie ini bisa mengangkat masyarakat Jambi dengan film-film yang sangat luar biasa. Pun dari pemerintah pun bisa tertarik nih, wah luar biasa nih, dari anak Jambi, dari PH-nya dari Seginjai Movie pun sudah bisa buat film, dan untuk viewersnya itu juga banyak ya kan, luar biasa. Mungkin dari Bang Divo ada tambahan mengenai pendapat support dari pemerintah yang tadi belum ada, seperti itu Bang? Kalau untuk sekarang sih dari pemerintah memang belum ada. Belum ada, ibaratnya tuh untuk khususnya SMC ya. Kita belum ada, untuk sampai ke situ belum ada. Atau mungkin bisa jadi pemerintah ada, tapi untuk perfilman yang lain atau di komunitas yang lain itu mungkin ada. Tapi untuk sekarang untuk SMC itu nggak ada. Kenapa? Karena sebenarnya sih dari kita pribadi kepengennya pemerintah kita tuh ibaratnya tuh gimana ya, dengan pemerintah tuh kepengen support itu pasti. Cuman kita juga apalagi kan di 2024 nih ya, tahun-tahunnya politik ya, kita ibarat menggarisbawahi itu. Jadi takutnya seolah-olah kita kerjasama dengan ini, takutnya malah ke sini gitu. Nah, kita gitu menghindari hal itu. Saling mengimbangi. Takutnya ke sini, takutnya pilih ke sini, pilih ke sini gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk pemerintah ya, khususnya pemerintah Jambi. Kita sih sebagai anak-anak komunitas film khususnya sangat banget bantuan dari pemerintah. Amat sangat membutuhkan. Tapi dengan bukan ibaratnya kita memberi syarat, tapi dengan embel-embel tertentu kita sebenarnya tidak mau hal-hal seperti itu. Maunya yang murni-murni dan transparan aja gitu. Iya, murni membimbing dan membantu untuk meningkatkan perfilman Kota Jambi. Dan juga menaikkan juga perekonomian Jambi. Siapa tahu nih perfilman Jambi bisa diangkat lagi, bisa diputar lagi di film nasional gitu, di TV nasional gitu ya. Luar biasa. Dan ini untuk dari SMC ya, singkatannya SMC ini, apakah sudah pernah membuat film sebelumnya? Film yang ditampilkan walaupun bukan di TV nih, yang pernah sudah jadi, ada nggak sih film? Kalau untuk SMC yang benar-benar paguyuban sekarang, ini baru proyek pertama SMC. Nah, tapi kalau untuk sebelumnya dari beberapa komunitas itu udah ada filmnya masing-masing, udah ada karyanya masing-masing.
sekiranya berapa film gitu yang sudah dibuat? Kalau untuk setiap komunitas kurang lebih itu di atas 5 ke atas karyanya. Dalam cerita pendek. Iya, benar, film pendek. Biasa. Mungkin menurut Kak Sakila bagaimana tanggapannya mengenai support dari pemerintah tadi yang belum ada tadi? Ya kalau misalkan untuk bagi saya pribadi ya mungkin pemerintah lebih ingin melihat dulu progres dari kami sendiri mungkin kan ketika udah ada buktinya atau ada hasilnya baru mungkin pemerintah mau mensupport. Kita berharap sekali untuk pemerintah mensupport dengan kreativitas anak-anak Jambi gitu kan. Sayang sekali kalau anak-anak Jambi ini bakat dan minat mereka itu nggak disupport, terpendam bener banget karena wadah itu belum ada gitu. Atau mungkin fasilitas belum memadai gitu sih. Oke, dan menurut Kak Sakila sendiri nih ya, apa sih tantangan terbesar yang dihadapin oleh calon aktor atau aktris selama proses open casting film pendek tersebut? Yang sudah berjalan maupun yang akan berjalan mungkin? Selama open casting sih kalau tantangan terbesar bagi calon-calon aktor sih kayaknya tingkat kepedean mereka. Yang tadi dibilangin di segmen pertama tadi ya, betul, sama info ya. Info tadi ya benar. Berarti itu yang menjadi kuncinya ya, kunci ya benar Bang. Karena dari misalkan mereka datang oke nih mereka percaya diri dengan diri mereka, aku bisa gitu. Tapi ketika mereka melihat juri-juri mau nge-casting mereka, itu langsung down gitu ya. Terus tapi dari SMC juga berusaha untuk buat mereka santai, relax, jangan grogi gitu karena itu sebuah ujian juga bagi mereka untuk bakat dan minat mereka yang mereka salurkan gitu. Sejauh ini yang telah terjadi apakah ada yang seperti itu? Ada beberapa, banyak pasti pasti kalau untuk kayak gitu tuh pasti. Oke. Dan kelanjutannya setelah dia sudah menampilkan diri dan tiba muncul rasa ketidakpercayaan diri, tidak kepedeannya, apa yang terjadi setelah itu? Kalau contohnya kayak kemarin itu mereka minta ulang sih karena melihat teman-temannya kayak aduh kok teman-teman pada percaya diri ya, aku nggak boleh nggak sih mereka kemarin ada yang konfirmasi gitu, boleh nggak saya aktingnya diulang gitu karena saya tadi lebih grogi tapi ini saya udah lumayan nih nggak grogi lagi gitu, oke. Jadi diulang lagi. Kita kasih kesempatan sih lebih. Tetap punya kesempatannya. Jadi tetap membuka peluang terbesar untuk mereka yang benar-benar punya kemauan besar untuk berakting tadi ya. Ternyata pas waktu diulang kasih kesempatan ternyata benar aktingnya emang benar-benar lepas gitu. Berarti yang si pemeran ini mungkin emang benar-benar mau tadi. Cuman terbesar mereka itu tadi kepercayaan diri mereka kembali. Luar biasa. Baik, terima kasih Kak Kila dan mungkin kita lanjut ke Bang Devo nih. Bang Devo, seperti apa sih tantangan maupun kendala? Tadi kita berbicara tentang tantangan. Nah, kendalanya nih dari segi Jai Movie Kreatif sendiri itu apa? Kalau kendala, apakah dari dana kah atau dari fasilitas atau apa? Jadi kalau untuk kendala ya itu tadi, kalau untuk dana kita jujur, karena kita kalau dana kita itu ibaratnya kalau bahasa Jambi itu ceka-ceka. Iya benar, bahasanya Jambi itu ceka-ceka. Itu ibaratnya gini, kita membuka ketika kita waktu briefing, kita buat konsep. Jadi ada kotak kosong nih ya, ada kotak kosong, sedikit cerita lah. Ada kotak kosong, ini ibaratnya tuh benar-benar kosong ataupun tas kosong lah. Kita setelah selesai briefing kita taruh di depan, gini. Jadi buat teman-teman yang ibarat ada dana lebih ataupun uang lebih, boleh ditaruh, boleh juga tidak, dengan syarat tangannya digepal. Itu di dalam tangan itu boleh diisi atau enggak. Jadi walaupun nggak isi, tetap aja taruh situ. Jadi ibaratnya tuh ketika dia nggak isi, kita yang ngisi ini nggak tahu. Jadi nggak ada saling ibaratnya tuh apa namanya? Salah paham. Benar, salah paham. Jadi lebih ibaratnya kebersamaan. Iya betul, kebersamaan. Berarti soal dana ini emang murni dari tim sukarela. Kalau misalnya dari dana tersebut berdasarkan dengan aktivitas seperti casting kemarin ada yang kurang, itu seperti apa jadinya? Kalau dibilang kurang ya pasti kurang ya. Namanya juga kebutuhan pasti ada kekurangannya. Apalagi kita kan setiap briefing itu namanya konsumsi ya. Apalagi ketika produksi itu lebih ibaratnya pasti amat sangat membutuhkan. Makanya itu saya bisa dibilang kalau dibilang kurang ya pasti kurang ya. Terus tapi ya
walaupun itu kurang, kami ini tim ini dengan kekurangan itu bisa ditutupin dengan rasa kepercayaan diri yang kemauan kami yang tinggi untuk membuat film tersebut. Berarti dalam satu tim itu emang benar-benar konsekuen dengan kebersamaannya juga, terus juga saling menutupin juga kekurangannya, benar-benar emang benar-benar menyatu gitu ya, kerjasamanya juga luar biasa. Baik, terima kasih Bang Divo. Untuk Bang Raffi nih, bagaimana sih dari sudut pandang teman-teman sinema mengenai perkembangan film pendek di Jambi pada saat ini? Oke, kalau misalkan untuk perkembangan film untuk di Kota Jambi ini, menurut saya benar-benar untuk saat ini masih kurang. Dari mulai kayak ya peminatnya, mungkin juga penggiatnya atau produksinya dan lain-lainnya itu sangat kurang, karena mungkin di sisi lain kenapa kurang, karena pelopornya belum ada. Nah, itulah salah satu tujuan SMC berada di Kota Jambi juga. Sebagai paguyuban kita mau nih, ayo dong gitu. Di sini kita udah menyediakan wadah, kita udah menyediakan untuk kalian bisa berkreativitas di dunia perfilman. Kita sama-sama bangkit di Jambi. Jangan sampai kayak Jambi ini dipandang sebelah mata di dunia perfilman. Menurut Kak Sakila, dari pendapat Bang Raffi maupun Bang Divo seperti apa nih mengenai sudut pandang dari teman-teman sinema untuk film pendek di Jambi ini? Ya kalau misalkan untuk peminat ya, kalau peminat bener kata Afi tadi sangat kecil sekali, belum ada. Tapi kita lihat lagi untuk muda-mudi Jambi sekarang ini siapa sih yang nggak kenal TikTok, ya kan? Benar. Nah karena itu tadi mungkin ada beberapa konten kreator Jambi yang mungkin berminat dalam dunia perfilman karena udah dilatih dari mereka berkonten gitu. Cuman wadahnya aja yang belum ada, yang kurang. Iya. Baik, sejauh ini ya, kan banyak nih, ada masyarakat Jambi itu yang sudah tahu cerita pendek itu apa, ada yang belum. Mungkin kadang kan yang nonton kita ini bukan hanya para remaja, kadang ada orang tua juga, orang yang mungkin maaf omong yang jarang nonton, yang lihat handphone, paling dia melihat dari televisi aja. Mungkin mereka bingung cerita pendek itu maksudnya apa sih, bisa jelasin dari Kak Sakila sendiri? Kalau untuk cerita film pendek kalau untuk film pendek itu film yang durasinya tuh nggak terlalu panjang. Mungkin seperti yang di TV nasional, seperti FTV gitu. FTV ya. Berarti dalam kisaran waktu 1 jam 2 jam seperti itu. Itu namanya cerita pendek ya. Kalau dibilang cerita pendek sih sebenarnya gini. Kalau cerita pendek itu kurang lebih itu cerita yang dimaksimalkan dengan rangkuman durasi yang seminim mungkin gitu loh. Itu cerita pendek. Nah, kalau udah menyangkut 1 jam sampai 2 jam ke atas itu namanya film cerita panjang ataupun film layar lebar. Jadi dari awal sampai akhir udah tamat. Iya benar, karena poin-poinnya aja. Benar. Luar biasa. Seperti itu ya. Jadi masyarakat di Kota Jambi khususnya untuk para ibu-ibu maupun bapak-bapak yang mungkin belum tahu tentang film pendek di Jambi itu seperti itu penjelasannya. Baik, dan dari sisi acting nih untuk kalian, menurut teman-teman nih sudah sejauh mana nih kualitas kemampuan acting anak muda Provinsi Jambi khususnya? Mungkin Bang Divo atau Kak Sakila? Kalau untuk anak-anak Jambi untuk acting sih kemarin waktu casting udah lumayan ya. Kalau misalnya untuk acting siapa sih yang, karena kan itu kita buat kayak seperti jangan dianggap itu kayak bener-bener film banget, jangan kayak ke bawah, jangan sampai nggak percaya diri itu tadi. Terus kalau untuk acting sih mereka pada bisa ya, pada tinggal dipoles aja sedikit, bahasanya tinggal dipoles ya Bang Divo ya. Benar. Kalau untuk casting sih apapun ibaratnya peran gitu ya, mereka tuh sebenarnya banyak bakatnya banyak bakat. Terus juga ibaratnya itu tadi poin pertama, mereka tuh kurang percaya diri karena biasanya kan di melalui HP doang ya. Kita tuh tiba-tiba diajak ke Jack TV, ada kamera hidup ya, disaksikan gitu ya. Jadi langsung tiba-tiba, aduh, down gitu. Tapi itu tadi makanya dibilang tuh, kalau dibilang banyak bakat, banyak kok anak Jambi, banyak banget. Dibilang banyak tuh banyak banget. Dan salah satunya wadahnya juga kurang. Ya semoga aja dengan adanya teman-teman dari Segi Movie ini bisa lah ya menyalurkan wadah untuk masyarakat khususnya para remaja Kota Jambi. Amin. Baik, kita jeda dulu untuk perbincangan kita pada hari ini. Kita nanti akan lanjut lagi di segmen keempat. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan In Jambi tentunya sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam In Jambi dan masih di perbincangan kita mengenai film dan bersama dengan narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa di sebelah saya. Langsung saja kita di segmen keempat ini bertanya ke Bang Divo nih. Bang Divo, mengenai nih untuk si Ginjai Movie Kreatif ini nih, apa saja sih yang menjadi fokus saat ini dan proyek kedepannya? Oh, kalau untuk fokus kita sedang masih namanya mencari talent ya. Iya. Untuk yang talent sebelumnya bukan berarti itu tidak memadai atau gimana, tapi kita tetap masih mencari talent untuk menggali-gali terus ya. Iya. Seperti itu. Terus juga untuk fokus kita ada beberapa project yang jelas project ini insya Allah ya. Project ini bakal harapan kita bakalan meledak di Kota Jambi khususnya karena kita bakal nayangi sesuatu hal yang berbeda. Kapan? Dalam waktu dekat. Berarti dalam tahun ini ya? Ada beberapa kejutan untuk Kota Jambi. Kota Jambi. Iya, tentunya di tahun ini atau tahun depan? Insya Allah tahun ini. Kalau nggak ada kendala di tahun ini. Mungkin ada tambahan dari Kak Sakila mengenai tentang apa sih yang menjadi fokus saat ini dalam proyek kedepannya? Ya kalau untuk saat ini kita lebih fokus ke talent ya, lebih fokus ke talent seperti sih dibilang Bang Divo tadi ya, luar biasa. Baik, Bang Raffi, kepada aktor dan juga aktris yang sudah terpilih tadi nih, apa sih harapan untuk mereka dalam proyek Si Ginjai Movie Kreatif sendiri? Kalau harapan kami di tim Si Ginjai Movie Kreatif kepada aktor yang udah terpilih, kami pinginnya mereka maksimal ketika acting, mereka bisa menguasai apa dialog yang udah dikasih ataupun naskah yang udah dikasih dari tim, dan mereka bisa menguasai dari mulai wajahnya, mimik muka atau literasi suaranya dan lain-lainnya. Itu yang kita harapkan. Oke, berarti supaya tidak memakan waktu juga ya. Jadi kita waktunya juga benar-benar bermanfaat, dari buang-buang seperti itu ya. Baik, kepada aktor dan artis yang telah terpilih tadi kita sudah bahas juga, dan di closing statement ini nih, mungkin aku mau tanya ke Bang Dipo lagi, apa sih harapan, saran, serta kira-kira dari teman-teman nih sinema kepada masyarakat sebenarnya mencintai acting namun masih takut dan malu ya, seperti kita bahas tadi. Mungkin ada saran Bang Dipo? Harapan dan saran ya. Kalau harapannya sih kami sebagai SMC ya kepengen besar harapan, kepengen film di Jambi khususnya itu dikenal di nasional. Bukan kalau bisa ya, kalau bisa di nasional dan kalau bisa pun lagi bisa di luar negeri. Kenapa? Karena kan media seperti ini nih sangat luas dan dijangkau siapapun itu bisa dijangkau. Apalagi sekarang ada Instagram, TikTok, segala media sosial di tahun-tahun sekarang ini, wah luar biasa. Harapannya sih ya, khususnya saya dari asli putra daerah Jambi khususnya, kepengennya ya kita ya bikin film ini, khusus film Jambi itu wah bagus. Sarannya juga, dan juga saran buat konten kreator ataupun ibarat pembuat film ya di Jambi khususnya, jangan malu, jangan takut, dan terus berkarya. Karena kita tidak tahu karya-karya apa dan karya-karya seperti apa yang bakal meledak suatu saat nanti. Itu penting. Tergantung dari penyebarannya tadi ya. Yang penting harus rajin tadi ya, harus rajin menyebarkan ke media sosial manapun. Luar biasa. Mungkin dari Kak Sakila nih, peran dan juga saran dan juga harapan untuk film kedepannya, khususnya di Kota Jambi. Kalau harapan kedepannya, semoga film wadah pembuat film di Jambi itu bisa meledak keluar daerah Jambi, ke Jakarta, mungkin se-Indonesia, bahkan bisa ke luar negeri gitu. Kalau misalkan untuk saran sih, untuk ya bener yang Mbak Divo bilang tadi, konten kreator mungkin yang memang bener gimana ya cara bilangnya. Jadi kalau misalkan pesan apa tadi, pesan dan saran pesan dan harapan kurang lebih harapannya ya kita sama pengen kayak dunia perfilman di Kota Jambi ini bisa lebih meluas lagi maupun di nasional maupun internasional. Nah, dan pesan bagi kami hadir di sini, kami juga berbentuk paguyuban di SMC Si Ginjai Movie Kreatif ini kepada masyarakat Jambi. Kami pengen semua siapapun dari muda-mudi ataupun udah yang tua yang kreatif bisa bergabung di SMC. Di dunia perfilman kita sama-sama kayak memboyong supaya dunia perfilman Jambi ini bisa meluas lagi lah gitu loh. Ya, kurang lebih gitu. Mungkin ada tambahan dari Bang Divo?
untuk saran dan juga harapan untuk film khususnya di Kota Jambi? Iya, terus berkarya, jangan takut, sekali lagi pokoknya intinya jangan takut dan terus percaya diri. Karena di sini SMC ini sebuah wadah, ayo dong gitu. Nah, sayang kan ibaratnya kami udah menyiapkan sebuah wadah untuk teman-teman yang mau bergabung atau bingung mau kemana, biasanya kemana. Ayo dong gabung. Di sini gratis dan kita di sini sama-sama belajar. Kapan lagi gitu Iya, ya, benar. mumpung ada kesempatan ya Benar kan. sekali. Ayo berbondong-bondong untuk belajar bersama dengan wadah yang telah disediakan oleh Segijai Movie Kreatif ini ya kan, dan juga tidak dipungut biaya nih untuk Iya, kalian benar. yang pengen Gratis. mengikuti lah tadi ya acting tadi dengan cara audisi seperti tadi ya, Iya. Bang, ya. Luar biasa sekali. Mungkin ada tambahan dari Kak Sakila mengenai harapan dan saran tadi? Sudah cukup. Ada tambahan lagi Bang Raffi? Kayaknya cukup. Oke, luar biasa sekali pemirsa untuk perbincangan kita pada hari ini bersama narasumber-narasumber perfilman khususnya di Kota Jambi. Dan kita doakan untuk Kota Jambi semoga di dunia perfilman ini Kota Jambi juga bisa naik dan meningkat untuk kreatif masyarakat, terkhususnya para remaja Kota Jambi. Dan tentunya juga kita harapkan pemirsa, mudah-mudahan perfilman di Provinsi Jambi ini semakin maju, berkembang baik juga, dan semoga juga dengan seiringnya diadakan open casting tadi dapat ditemukanlah para aktor maupun aktris yang berbakat dan juga dapat memajukan perfilman di Jambi tentunya. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda tentunya dalam Injambi, dan terus saksikan program Injambi setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di JEK TV Inspirasi Kita. Akhir kata saya Niki Landari dan juga beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dan selamat malam, sampai jumpa. Thank you.